Jeritan hati Ibunda Pegi Setiawan yakin anaknya bukan pembunuh Vina Cirebon. Jerit hati Kartini, 28, Ibunda Pegi Setiawan alias Perong, tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, akhirnya didengar Presiden Joko Widodo, Jokowi. Kartini pun menyampaikan terima kasihnya kepada Presiden Jokowi yang memerintahkan Kapolri untuk mengusut kasus pembunuhan Vina Cirebon. Ia sangat yakin bahwa anaknya, Pegi Setiawan menjadi korban salah tangkap dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Oleh karena itu, Kartini berharap Presiden Jokowi membantu dirinya membebaskan sang anak dari tuduhan pembunuhan. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya menjadi korban penganiayaan geng motor. Pegi tidak bersalah, dia tulang punggung kami. Saya mohon kepada Bapak Jokowi, bebaskan anak saya karena anak saya tidak bersalah, kata Kartini di kediamannya di Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Kamis, tanggal 30 Mei tahun 2024, dikutip dari Kompas TV. Saya orang tidak punya, tidak mengerti apa-apa, ujarnya. Kartini menjelaskan, Pegi bukanlah pelaku dalam kasus tersebut, lantaran saat peristiwa pembunuhan Vina pada tanggal 27 Agustus tahun 2016, Pegi tak berada di Cirebon. Kartini menyebut saat itu, Pegi tengah bekerja sebagai kuli bangunan di Bandung. Di sisi lain, Ferry Irianto, warga yang tinggal di belakang SMPN 11 Cirebon, meragukan pernyataan Aep, saksi kunci dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Ia meragukan pernyataan tentang adanya warung di depan tempat kerja Aep yang menjadi lokasi pertemuan para pelaku. Ferry menambahkan, warung terdekat berada di depan Men 2 Cirebon dan warung tersebut sudah ada sejak lama, namun jaraknya cukup jauh dari tempat cucian mobil. Kebohongan pengakuan Aep, saksi kunci dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, perlahan mulai terbongkar setelah warga angkat bicara. Aep diduga sengaja mengungkap kesaksian palsu dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon tersebut lantaran ingin balas dendam ke para pelaku. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya menjadi korban penganiayaan geng motor. Ferry Irianto, warga yang tinggal di belakang SMPN 11 Cirebon, meragukan pernyataan Aep, saksi kunci dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Ia meragukan pernyataan tentang adanya warung di depan tempat kerja Aep yang menjadi lokasi pertemuan para pelaku. Ferry menambahkan, bahwa warung terdekat berada di depan Men 2 Cirebon dan warung tersebut sudah ada sejak lama namun jaraknya cukup jauh dari tempat cucian mobil. Sementara, warga lain bernama Samsuri, 40, yang rumahnya berada di sekitar Jalan Perjuangan, Kelurahan Karyamula, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, mengungkapkan bahwa Aep pernah digerebek. Hal itu karena dugaan berbuat tak senonoh dengan perempuan di tempat cuci mobil. Samsuri mengungkapkan bahwa dirinya mengenal Hadi, Eko, Saka, dan Sudirman yang kini telah mendekam di penjara. Ia menegaskan bahwa para pelaku tersebut bukan geng motor melainkan kuli bangunan. Samsuri juga menceritakan kejadian sebelum penangkapan Hadi dan Eko, ia sempat berbincang dengan keduanya. Mulanya, Hadi dan Eko ingin menggerebek Aep yang diduga membawa wanita ke tempat cucian mobil. Setelah mendapat informasi tersebut, Samsuri mengarahkan mereka untuk melapor ke RT agar tidak main hakim sendiri. Dari penggerebekan itu, mereka menemukan dua wanita yang bersembunyi di dalam kamar mandi. Setelah itu, mereka memanggil Pak RW untuk menengahi. Linda ternyata kenal Ucil, pembunuh Vina Cirebon ada di lokasi kejadian. Linda, satu di antara saksi kunci kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, ternyata mengenal Rivaldi Aditya Wardana alias Ucil, terpidana kasus yang sama. Bahkan, Linda bertetangga dengan Ucil, terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016.
Keduanya menjadi korban penganiayaan geng motor. Bahkan satu saksi kunci kasus Vina, teman Eki juga melihat keberadaan Ucil pada kejadian Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016 di Talun, Cirebon, Jawa Barat. Sebatas informasi, Rivaldi alias Ucil merupakan satu dari 8 pelaku yang sudah divonis. Awalnya Ucil divonis hukuman mati, namun bandingnya diterima menjadi dia di penjara seumur hidup. Dalam isi dakwaan, peran Ucil terbilang sadis. Dia turut bersama pelaku lain mengejar dan melempari batu. Bahkan Ucil pula lah yang memukul Eki dan Vina menggunakan kayu. Setelah dianiaya, Ucil juga yang menusuk dada Eki menggunakan samurai. Selain itu warga perumahan BCA Indah 7, Desa Pamengkang, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon ini juga turut memperkosa dan menyabetkan samurai ke kepala belakang Vina. Masih dalam dakwaan disebutkan bahwa saat sebelum dikejar pelaku, Eki dan Vina bersama Liga Akbar Cahyana alias Gaga Awot. Pengacara Pegi Setiawan, Tony RM mengatakan Gaga Awot mengenali Ucil. Ada satu yang valid yang dikenali Liga Akbar, yaitu Rivaldi Aditya, kata Tony. Ia menduga ayah Eki berani menangkap 8 pelaku bukan hanya dari keterangan AF semata. Kesaksian Gaga Awot, menurut Tony turut menambah keyakinan ayah Eki, Rudiana. Liga Akbar mengenal salah satu pelaku, sehingga dari salah satu pelaku dikembangkanlah jadi 11 pelaku, kata Tony. Ternyata bukan hanya Gaga Awot yang mengenal, Linda juga. Satu kenal yang sudah di dalam, sudah divonis, si Rivaldi itu, Ucil, kata Linda. Linda tak asal mengenal wajah dan nama. Rupanya Ucil adalah kakak kelas dan tetangga rumah Linda. Kakak kelas SD, tetangga di rumah, katanya. Namun begitu Linda tak mengetahui detail soal pribadi Ucil. Gak tahu, anggota geng motor, karena gak sedekat itu. Gak pernah ngobrol, dia juga jarang di rumah. Ketemu terakhir waktu SD. Waktu SD sih baik orangnya, karena masih anak-anak sih, kata Linda. Sedangkan pihak Ucil berkuku tak terlibat kasus Vina Cirebon. Pengacara, Jogi Nainggolan mengatakan Ucil sudah ditahan sehari sebelum pelaku kasus Vina ditangkap atas kasus kepemilikan senjata tajam berupa samurai. Sebenarnya terjerat kasus Undang-Undang Darurat tentang senjata tajam, tapi dia kemudian digeser menjadi salah satu terdakwa dalam kasus Vina, kata Jogi. Ucil dipastikan ada di lokasi pembunuhan Vina Cirebon, sempat disebut beda kasus. Sosok Rivaldi Aditya Wardana alias Ucil, dipastikan berada di lokasi pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, 8 tahun silam. Sedangkan pihak Ucil, melalui pengacaranya, Jogi Nainggolan, menyebut jika Ucil tak terlibat kasus pembunuhan Vina Cirebon lantaran ia sudah ditahan atas kasus kepemilikan senjata tajam berupa samurai, sehari sebelum pelaku kasus Vina ditangkap. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya menjadi korban penganiayaan geng motor. Ternyata ada beberapa teman Vina Cirebon yang mengenali Rivaldi Aditya Wardana alias Ucil. Bahkan satu saksi kunci kasus Vina, teman Eki juga melihat keberadaan Ucil pada kejadian Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016 di Talun, Cirebon, Jawa Barat. Sebatas informasi, Rivaldi alias Ucil merupakan satu dari 8 pelaku yang sudah divonis. Awalnya Ucil divonis hukuman mati, namun bandingnya diterima menjadi dia di penjara seumur hidup. Dalam isi dakwaan, peran Ucil terbilang sadis. Dia turut bersama pelaku lain mengejar dan melempari batu. Bahkan Ucil pula lah yang memukul Eki dan Vina menggunakan kayu. Setelah dianiaya, Ucil juga yang menusuk dada Eki menggunakan samurai. Selain itu warga perumahan BCA Indah 7, Desa Pamengkang, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon ini juga turut memperkosa dan menyabetkan samurai ke kepala belakang Vina. Masih dalam dakwaan disebutkan bahwa saat sebelum dikejar pelaku, Eki dan Vina bersama Liga Akbar Cahyana alias Gaga Awot. Pengacara Pegi Setiawan, Tony RM mengatakan Gaga Awot mengenali Ucil. Ada satu yang valid yang dikenali Liga Akbar, yaitu Rivaldi Aditya, kata Tony. Ia menduga ayah Eki berani menangkap 8 pelaku bukan hanya dari keterangan AF semata. Kesaksian Gaga Awot, menurut Tony turut menambah keyakinan ayah Eki, Rudiana. Liga Akbar mengenal salah satu pelaku,
sehingga dari salah satu pelaku dikembangkanlah jadi 11 pelaku, kata Tony. Ternyata bukan hanya Gaga Awad yang mengenal, Linda juga. Satu kenal yang sudah di dalam, sudah divonis, si Rivaldi itu, Ucil, kata Linda. Linda tak asal mengenal wajah dan nama. Rupanya Ucil adalah kakak kelas dan tetangga rumah Linda. Kakak kelas SD, tetangga di rumah, katanya. Namun begitu Linda tak mengetahui detail soal pribadi Ucil. Gak tahu, anggota geng motor, karena gak sedekat itu. Gak pernah ngobrol, dia juga jarang di rumah. Ketemu terakhir waktu SD. Waktu SD sih baik orangnya, karena masih anak-anak sih, kata Linda. Sedangkan pihak Ucil berkuku tak terlibat kasus Vina Cirebon. Pengacara, Jogi Nainggolan mengatakan Ucil sudah ditahan sehari sebelum pelaku kasus Vina ditangkap atas kasus kepemilikan senjata tajam berupa samurai. Sebenarnya terjerat kasus undang-undang darurat tentang senjata tajam, tapi dia kemudian digeser menjadi salah satu terdakwa dalam kasus Vina, kata Jogi. Pelakuan Ucil, pelaku pembunuh Vina Cirebon, sebut pesta belum berakhir. Satu di antara pelaku pembunuhan Vina Cirebon, Rivaldi Aditya Wardana alias Andika alias Ucil, sempat menyebut jika pesta belum berakhir. Diketahui, Ucil termasuk terpidana kasus Vina Cirebon yang lolos dari hukuman mati. Namun, Ucil harus mendekam di penjara seumur hidup karena membunuh Vina dan Eki di Cirebon. Usai ditelusuri, terungkap akun Facebook Ucil yang dibuatnya pada 2016. Rupanya setelah melakukan perbuatan keji itu pada Vina Cirebon, Ucil terlihat tak menyesal. Hal itu tampak pada postingan Ucil di Facebook tak lama setelah kejadian itu. Pada Desember tahun 2016, Ucil membuat akun Facebook baru bernama Evan Aldiano Unyil. Sebelumnya ia memiliki akun Facebook bernama Ucil Afrilio. Pada akun Evan Aldiano Unyil, Ucil kerap memposting kegiatannya di dalam penjara. Ucil juga memposting foto dirinya saat memakai batik yang sama saat ia menjalani sidang tuntutan pada Mei tahun 2017. Seolah tak menyesal, ia bahkan sesumbar kalau kehidupan di penjara tidak membuatnya tak bisa melakukan apapun. Selau pesta belum berakhir, jangan menyalahkan keadaan Tuhan yang lebih tahu kapan kita harus bahagia, tulis Ucil. Kemudian ada posting Ucil mengaku sedang menunggu sidang tuntutan. Ucil DKK pun didakwa hukuman mati. Namun pada tanggal 26 Mei tahun 2017 mereka divonis hukuman penjara seumur hidup. Akun Facebook Ucil pun terakhir aktif pada tanggal 2 Mei tahun 2017. Sebelumnya ia sempat menulis akan dipindahkan ke rutan Kosambi. Sosok saksi kunci kasus Vina Cirebon, kini tak diketahui keberadaannya. Sosok saksi kunci kasus pembunuhan Vina Cirebon kini menghilang. Adalah Linda atau Indah, yang merupakan sahabat Vina yang disebut sebagai saksi kunci. Linda atau Indah tersebut disebut-sebut sebagai orang yang mengetahui wajah Egi, satu di antara pelaku pembunuhan Vina Cirebon yang saat ini masih buron. Namun keberadaan Linda hingga saat ini belum diketahui. Banyak yang menyebut kalau Linda adalah Indah. Nama Linda sendiri digunakan hanya dalam film Vina, sebelum 7 hari. Namun Indah pun memberikan beberapa kode kalau dirinya bukan Linda. Dalam kasus Vina Cirebon ini, Polda Jawa Barat menetapkan 3 pelaku sebagai DPO. Mereka adalah Pegi alias Perong, Andi, dan Dani. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar, Kombes Surawan membantah kalau pelaku yang masih buron merupakan anak oknum polisi. Sejauh ini yang anak anggota polisi justru korban, bukan para pelaku, kata Kombes Surawan. Penyidik juga akan kembali memeriksa keterangan 8 tersangka yang kini sudah jadi narapidana. Linda sendiri disebut-sebut kerasukan arwah Vina pada hari ketiga kasus itu. Vina kabarnya merasuki tubuh Linda karena sahabatnya itu tidak datang ke pemakaman. Melalui postingannya, Indah berusaha menjelaskan kalau dirinya bukan Linda. Bahkan Indah membagikan momen terakhir bertemu dengan almarhum. Indah menuliskan kalau dirinya bersahabat dengan Vina dan satu temannya lagi berinisial P. Kedekatan mereka bertiga bahkan sempat menangis dan tertawa bersama. Sebelum kejadian dia meninggalkan kita dia pernah berkata kita sama-sama terus ya mau senang ataupun duka wajah sedih, tulis Indah. Menurut Indah, pada malam kejadian dirinya masih sempat bertemu dengan almarhum Vina Cirebon. Jadi ceritanya tepatnya di malam minggu sebelum kejadian dia lewat depan remku dia cuma menyapa saja karena dia sama cowoknya, tulis Indah lagi. Kemudian sekitar pukul 3-4 waktu Indonesia Barat, temannya yang berinisial P itu mendapat kabar kalau Vina sudah ada rumah sakit.
Si P itu lingseng menuju ke RS dan dia lihat si Alem sudah berceceran darah dan luka-luka. GBRP lama dia dikabarkan sudah meninggal dan setelah itu Alem dibawa ke tempat teremnya dan si PJGA mengantarnya. Jelas Indah lagi. Indah melanjutkan, P kemudian menemui dirinya dan memberikan kabar kalau Vina Cirebon sudah meninggal dunia. Di situ aku gak percaya karena TDI malam aku ketemu dia baik-baik saja, kata Indah lagi. Kemudian Indah ditemani oleh P datang langsung ke rumah Vina dan melihat jasadnya. Di situ aku benar, bengong sambil nangis dan di situ aku memeluk si P sambil nangis bareng. Apa ini yang dinamakan nangis bareng, tulis Indah. Keberadaan Indah pun hingga saat ini masih misteri. Banyak akun sosial media yang disebut-sebut sebagai Indah. Namun belum ada satupun yang terkonfirmasi.